Gua kan didukung sama penguasa, buat apa datang menghormati panggilan Bawaslu atau menghormati panggilan penegak hukum? Apa fungsinya mobil curhat kalau masalahnya nggak selesai? Sementara pemimpin fungsinya bukan cuma ngedengerin orang, tetapi mengambil tindakan untuk mengeksekusi agar masalah masyarakat selesai. Apakah warga Jakarta senang kalau suaranya cuma dihargai beberapa kilo beras? Sementara habis pemilu misalnya, besok-besok KJP-nya macet lagi. Lapangan pekerjaan tidak terbuka. Jakarta kemudian nggak jadi kayak Dubai. Lembaga survei SMRC, Saiful Mujani Research Consulting, baru aja merilis survei Pilkada Jakarta. Hasilnya, Pram dan Dul itu 46%, RK Suswono dari PKS 39%, dan Darmakun 5%. Sebetulnya hasil survei SMRC ini nggak jauh beda trennya dengan surveinya Litbang Kompas, Carta Politika, atau LSI. Meski angkanya agak beda-beda sedikit, tapi polanya mirip. Kesimpulan sementara, Pramdul ini sudah jauh meninggalkan Ridwan Kamil Suswono, apalagi Darmakun. Hanya survei Poltreking yang hasilnya bertolak belakang, agak berbeda. Poltreking misalnya memenangkan pasangan RK Suswono dengan angka 51%. Tapi akibat survei ini, yang hasilnya berbeda dengan survei-survei lembaga yang lain, akhirnya Poltreking dicurigai datanya setengah abal-abal. Poltreking kemudian dimintakan datanya oleh sidang etik Persepi, semacam lembaga yang ada di bawah organisasi perusahaan-perusahaan yang sering melakukan survei. Dan kemudian karena tidak bisa menyediakan data yang bisa di-tracking, datanya dianggap amburadul, Persepi menjatuhkan hukuman buat Poltreking. Dia atau mereka tidak bisa mengumumkan hasil surveinya kalau nggak dapat izin dulu. Ya, akhirnya ngambek Poltreking karena kebongkar roknya, lalu mereka keluar dari Persepi. Kalau bicara survei yang hasilnya beda sendiri begini, kita jadi ingat Pilpres tahun 2014. Ada lembaga yang dulu namanya Puskaptis. Surveinya selalu beda sendiri dibanding lembaga-lembaga lain. Bahkan ketika quick count, itu setelah pencoblosan mereka menghitung cepat, hasilnya juga beda. Yang lain-lain memenangkan Jokowi, Puskaptis sendiri memenangkan Prabowo. Slogannya mungkin kayak TV One deh, emang beda. Entah kemana sekarang Puskaptis itu. Kita juga nggak tahu apakah masih ada atau enggak. Mungkin karena kepercayaan masyarakat sudah turun, iya kan? Wajar, hasil survei itu kan jadi pegangan masyarakat untuk melihat fenomena politik. Kalau survei-surveinya tidak akurat, tidak ilmiah, bahkan cenderung menggunakan data yang abal-abal, kan akibatnya masyarakat nggak percaya lagi pada omongan mereka. Itu yang mungkin saja terjadi kalau survei-surveinya tidak atau mengabaikan kaidah-kaidah statistik, kaidah-kaidah ilmiah yang benar. Nah, sekarang kembali kepada hasil surveinya SMRC yang memang membuat angin cukup sejuk dalam atau di kubunya Pram dan Bang Dul. Padahal ya, ketika awal dicalonkan, elektabilitasnya Mas Pram itu cuma 1%. Bayangin, 1%. Sementara RK yang memang dari dulu sudah ngebet pengen jadi gubernur Jakarta, dari dulu sudah punya libido ingin menjadi penguasa di Jakarta, lalu kemudian dia juga sempat diisukan mau naik jadi wapres atau barangkali jadi presiden. Waktu itu surveinya sudah sampai 50% lebih. Padahal ya, masa kampanye dari ditetapkan sampai nanti pencoblosan nggak lebih dari 3 bulan. Menariknya nih, ini yang menarik.
Ketika sudah ditetapkan, Mas Pram dan Bang Dul bergerak dengan modal 1% itu dia bergerak menawarkan pikiran-pikirannya kepada masyarakat, menawarkan program-programnya kepada masyarakat, menyentuh masyarakat langsung, dan angka surveinya langsung melonjak. Apa sih yang bikin masyarakat Jakarta kesengsem sama program-programnya Pram dan Dul? Kalau kita lihat emang bedanya sangat jauh misalnya dengan Ridwan Kamil sama Suswono. RK misalnya dalam kampanye-kampanyenya menawarkan ide yang agak di luar kebiasaan. Misalnya dia menjanjikan mau menyulap Jakarta kayak Dubai. Gue nggak tahu ini pemilihan calon gubernur apa pemilihan calon pesulap. Karena dia ingin menyulap Jakarta kayak Dubai. Orang yang dengar juga pasti mikir, kan gubernur masa jabatannya cuma 5 tahun. Kalau janjinya menyulap Jakarta jadi kayak Dubai, ini gimana logikanya? Kan ini kan orang mikirnya, ini mah cuma ngedabrus. Janji kampanyenya sampai ke langit ketujuh. Atau misalnya warga Jakarta dijanjikan atau disediakan mobil curhat. Mobil yang didesain untuk mendengarkan keluhan warga Jakarta. Fungsinya cuma ngedengerin doang. Jadi lo ngomong sendirian di mobil, ya ada yang dengerin, cuma itu. Kalau misalnya kita nih mau curhat, bikin KTP susah banget sih di Jakarta. Bikin akte kelahiran susah banget sih di Jakarta. Datang ke mobil curhat, lo curhat didengerin, tapi urusan KTP lo nggak selesai. Urusan akte kelahiran lo nggak selesai. Kalau lo curhat misalnya, kok KJP sekarang nggak cair-cair, curhat di mobil curhat, ya KJP lo nggak selesai. Tapi lo cuma ngedumel aja. Nggak ada bedanya ketika ngedumel di warung kopi misalnya. Atau ada lagi ide brilian Kang Emil atau Ridwan Kamil yang katanya mau menyediakan alat-alat gym ya, bukan AA gym beneran itu buat buat olahraga. Mau disiapkan di setiap halte busway. Jadi orang nungguin bus, kalau dia iseng, dia angkat-angkat barbel, atau dia puter-puter kayak senam gitu, senam rintangan, atau apapun ya. Lo bayangin, nge-gym di haltenya di pinggir jalan, di tengah kota Jakarta, yang polusinya aduhai. Bukannya seger malah bengek. Yang terjadi kan bisa kayak gitu. Itu yang sering ditawarkan sama RK ke masyarakat. Akhirnya masyarakat kan juga mikir, apa fungsinya mobil curhat kalau masalahnya nggak selesai. Sementara pemimpin fungsinya bukan cuma ngedengerin orang, tetapi mengambil tindakan untuk mengeksekusi agar masalah masyarakat selesai. Kalau cuma ngedengerin doang, itu kan nggak akan menyelesaikan apa-apa selain seperti buka tong sampah, buang sampah di situ, tapi kemudian sampahnya nggak dipindahin, lalertnya kemana-mana, ya bisa menjadi sumber penyakit juga. Beda sama Pram dan Bang Dul misalnya. Mereka menawarkan hal-hal yang lebih realistis, yang bisa dikerjakan. Alih-alih menjanjikan Jakarta atau mengubah Jakarta seperti Dubai, Pram misalnya lebih memilih memperhatikan persoalan BPJS warga Jakarta. Jadi warga Jakarta yang miskin bagaimana BPJS-nya? Kalau memang BPJS-nya belum ada, pemerintah daerah Jakarta wajib membayarkan atau menyediakan BPJS. Kalau mereka sakit, mereka bisa ke rumah sakit ditangani secara kesehatan. Bukan cuma soal BPJS misalnya. Juga disiapkan pasukan putih, pasukan yang fokus untuk kesehatan masyarakat. Mungkin isinya ada tenaga-tenaga medis, datang ke masyarakat, ada yang sakit apa enggak. Kalau seandainya sakitnya masih demam-demam biasa, barangkali bisa langsung dikasih obat. Kalau sakitnya sudah agak parah, mereka membantu mengurus BPJS-nya sehingga warga Jakarta bisa masuk ke rumah sakit. Yang lain lagi misalnya bagaimana distribusi KJP, Kartu Jakarta Pintar, yang sekarang banyak keluhan tuh. Dulu ada yang dapat,
kemudian sekarang nggak dapat lagi, pencairannya lama. Padahal pendidikan anak-anak menjadi konsentrasi warga Jakarta yang sangat penting. Jadi programnya Mas Pram dan Mundul itu memberesi ketersediaan KJP buat anak-anak yang memang tidak mampu untuk sekolah di sekolah-sekolah yang mahal. Atau misalnya program yang lain memberesi ketersediaan air bersih. Jadi ketimbang menghayal menyediakan alat gym di halte, Mas Pram misalnya lebih fokus memberdayakan balai warga di kecamatan atau di kelurahan. Balai warga dikembangkan menjadi hub kreativitas masyarakat Jakarta atau anak-anak muda di sekitarnya. Anak-anak muda bisa menumpahkan kreasinya di situ, tempat berkumpul, tempat berkesenian, tempat pelatihan, atau kantor-kantor kecil. Jadi anak-anak itu bisa memanfaatkannya sebagai tempat untuk mengembangkan, misalnya mengembangkan program-program ekonomi buat mereka, buat, buat lingkungan mereka. Ketimbang mobil curhat yang cuma dengerin keluhan, mendingan anak-anak muda itu dilatih untuk lebih terampil, untuk bisa ikut pelatihan kerja sehingga mereka ketika lulus, sudah bisa siap masuk di, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka. Karena itu wajar kalau kemudian Mas Pram dan Bang Dul fokus untuk membuka 500.000 lapangan pekerjaan baru dengan cara apa? Dengan cara misalnya menggelar pelatihan tadi, dengan cara membuka, job fair atau, kemudahan untuk menerima karyawan bagi perusahaan-perusahaan. Mereka buka stand di kelurahan atau di kecamatan, ada job fair setiap 3 bulan sekali, anak-anak muda di situ yang nganggur bisa tahu mana peluang kerja lalu mereka bisa mendaftar langsung. Selain itu misalnya juga memudahkan UKM untuk mengembangkan usahanya, disiapkan 300 miliar untuk modal kerja UKM sehingga mereka bisa berkembang, lalu kemudian ada kebutuhan tenaga kerja dan anak-anak muda Jakarta terserap tenaganya untuk bekerja baik di perusahaan-perusahaan besar, di perusahaan menengah maupun di perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan-perusahaan kecil. Tapi bukan soal program saja yang, yang dilihat warga Jakarta bahwa program-programnya Mas Pram dan Bang Dul itu jauh lebih realistis. Lalu kemudian mereka menoleh ke Pram dan Dul. Sebetulnya ada lagi sih yang agak krusial. Kalau kita perhatikan komentar-komentarnya Kang Emil dan Suswono yang seringkali sembarangan, kadang juga menyakiti hati warga Jakarta. Coba deh di tracking misalnya ketika jadi wali kota Bandung atau jadi dari gubernur Jawa Barat, komentar-komentar Kang Emil di akun media sosialnya dalam berbagai kesempatan seringkali melontarkan suasana nyinyir ke warga Jakarta, apalagi warga Jakarta Selatan. Entah kenapa, kayaknya dia memang nggak terlalu suka dengan orang Jakarta atau suasana Jakarta. Setidaknya kalau kita baca dari akun media sosialnya yang lalu-lalu, suasana itu yang tergambar. Status-status medsos RK yang nggak suka dengan warga Jakarta, apalagi nggak suka dengan pendukung Persija. Kalau Suswono lain lagi. Baru aja dia keluarkan statement yang merendahkan Nabi, merendahkan perempuan, sambil menghinakan para janda, dan kemudian sempat rame. Ada banyak kelompok-kelompok yang melaporkan statement Suswono itu ke polisi karena menyinggung mereka. Mereka juga melaporkan ke Bawaslu. Suswono berkali-kali dipanggil ke Bawaslu untuk mengklarifikasi pernyataannya, tetapi dia menolak datang. Dia nggak mau datang. Maklumlah, karena barangkali mereka merasa, gua kan didukung sama penguasa. Buat apa datang menghormati panggilan Bawaslu atau menghormati panggilan penegak hukum? Jadi dicuekin aja. Untung sih suasana pilkada kali ini itu nggak seperti pilkada 2017 atau 2018 lalu, 2017 lalu yang kemudian saling gontok-gontokan mengeksploitasi isu agama. Kalaupun Suswono
statementnya jelas-jelas, itu dibaca orang bisa merendahkan Nabi karena dianggap dia bercerita Nabi itu pengangguran, maka itu pengangguran menikah dengan janda kaya, gitu loh. Lalu kemudian Suswono menyarankan kepada janda-janda kaya di Jakarta untuk menikah dengan pemuda pengangguran, dan statement ini kalaupun misalnya bercandaan, itu pada akhirnya menyakiti banyak orang, menyakiti orang-orang yang mencintai Nabi, menyakiti kaum perempuan, dan menyakiti kaum janda. Kenapa? Karena kok kemudian mereka dianggap kayak apa gitu loh. Nah, sadar dengan ini semua. Dan kita memang suasana Pilkada Jakarta ini untung saja bahwa Mas Pram dan Bang Dul ingin mengibarkan kampanye yang riang gembira sehingga isu yang sensitif kayak gini itu nggak dieksploitasi atau tidak dimanfaatkan untuk kemenangan politik. Ya sudahlah, Suswono urusan sendirilah dengan statementnya yang merendahkan orang itu, merendahkan janda, merendahkan perempuan, merendahkan Nabi. Itu urusannya dia sendiri, tetapi itu tidak kemudian ditunggangi untuk kemenangan politik. Ini yang menurut gue membuat warga Jakarta respect. Ada orang, ada pasangan dalam kompetisi politik, ketika lawannya membuka celah untuk diserang habis-habisan, malah kemudian dihindari serangan seperti itu. Iya sih, kita sudah pernah ngalamin deh ketika suasana pilkada dibalut dengan isu-isu agama. Yang terjadi apa? Yang terjadi konflik, gesek-gesekan, yang terjadi polarisasi dalam masyarakat. Jakarta pernah ngalamin itu. Dan Mas Pram sama Bang Dul sadar eratnya hubungan antar warga. Bergandengan tangannya warga Jakarta itu modal sosial yang sangat besar sekali. Jangan hanya untuk kemenangan politik, jangan hanya untuk duduk di kursi gubernur, mereka kemudian membuat warga Jakarta jadi berkonflik. Jadi mendingan mereka menghindari itu, menghindari mengeksploitasi isu agama, kalaupun itu celah yang sangat terbuka lebar untuk mereka manfaatin. Itu yang bikin gue respect. Nggak memanfaatkan celah itu demi kemenangannya sendiri, sementara yang beresiko adalah kita semua, masyarakat Jakarta. Nah, sadar kalau program-programnya kejauhan, tidak dinotis sama masyarakat Jakarta, pasangan RK, statementnya juga sering blunder, yang membuat warga Jakarta tidak nyaman, bahkan ada warga Jakarta yang merasa RK bukan bagian dari Jakarta karena statement-statementnya yang seringkali menyakiti. Apa yang dilakukan oleh pasangan ini? Akhirnya mereka bersikap kayak anak kecil, lari ke ketiak bokapnya, lari ke ketiak bapaknya. Kan kita kemarin lihat tuh, RK ketemu sama Pak Prabowo, RK ketemu sama Jokowi, seolah-olah mengadukan persoalannya, seolah-olah kalau dia sendiri, dia nggak akan direspon oleh masyarakat Jakarta, maka dia perlu membawa-bawa Prabowo, perlu membawa-bawa Jokowi. Kan orang ngelihatnya, ini kayak anak kecil nangis, kalah berantem sama temennya, terus ngadu ke bapaknya, dan dia berharap bapaknya ikut turun tangan ngelawan temennya yang kecil itu. Misalnya kan begitu. Ini kan jadi kayak anak manja yang nggak percaya diri, tetapi didorong-dorong untuk berkompetisi. Akhirnya dia cuma ngandelin orang lain bisanya. Entah, kita harus maklum memang kalau begitu sikapnya, namanya juga anak-anak. Kita balik ke hasil survei. Melihat hasil survei yang terus ketinggalan, mungkin kini, tadinya dia percaya diri tuh, menang satu putaran, dia pasti menang. Tapi kayaknya sekarang kepercayaan dirinya itu sedikit melorot. Jadi targetnya sekarang bergeser. Sekarang RK dan Suswono sekuat tenaga menahan agar Pilkada Jakarta bisa berlangsung 2 putaran. Kayak buying time gitu loh. Kayak mau ngulur waktu, jangan sampai surveinya hari ini 46%, Mas Pram besok melompat menjadi 51, 52, 53%.
Jadi dia harus menahan agar tetap tidak ada yang sampai 50%. Gimana caranya kalau masyarakat sudah sebel kayak gitu dengan statement-statement-nya? Kayaknya nggak mungkin dong kalau meraih simpati masyarakat lagi yang dia sudah sakiti, yang statement-statement-nya sudah membuat orang terluka hatinya. Sekarang yang diandalkan apa? Sembako. Ah, itu mereka sedang menyiapkan itu untuk didistribusi kepada warga Jakarta. Video atau foto sembako yang bungkusnya bergambar RK Suswono itu sudah banyak beredar. Jadi kesannya apa? Kesannya dia mau nukar suara warga Jakarta dengan beberapa kilo beras atau dengan 1 kilo minyak misalnya. Apakah warga Jakarta senang kalau suaranya cuma dihargai beberapa kilo beras? Sementara habis pemilu misalnya, besok-besok KJP-nya macet lagi. Lapangan pekerjaan tidak terbuka. Jakarta kemudian nggak jadi kayak Dubai. Karena itu nggak mungkin, atau mungkin tapi mungkin nunggu 50 tahun. Emang RK mau jadi gubernur Jakarta 50 tahun? Atau misalnya ketika 5 kilo beras itu ditukar dengan penataan kota yang makin amburadul karena janji kampanye yang segede bagong dan nggak mungkin terwujud. Lagi-lagi ya terserah masyarakat Jakarta. Tapi ya, kalaupun sembako sudah turun, gambar RK Suswono di bungkus-bungkus beras yang dibagikan itu, yang gue salut sama masyarakat Jakarta, mereka tetap rasional. Mereka emang seneng dapat beras, dapat minyak goreng. Tapi kalau soal milih gubernur mah, mereka pasti berpikir milih gubernur dengan akal sehatnya. Milih gubernur yang bisa kerja. Milih gubernur yang janjinya nggak segede bagong. Milih gubernur yang bisa merealisasikan janji-janjinya. Milih gubernur yang bisa menyelesaikan persoalan mereka hari-hari. Itu rasionalitas masyarakat Jakarta. Karena apa? Karena sebagai bekas ibu kota, sebagai kota metropolitan, gua amat yakin masyarakat Jakarta cukup terdidik, cukup pandai, dia bisa memilih orang yang tepat. Kalaupun sembakonya berwajah RK dan Suswono sudah beredar di mana-mana, tapi apakah ini bisa melawan rasionalitas warga Jakarta? Kita nggak tahu. Hasil survei SMRC membuktikan ternyata sembako itu ya diterima. Tapi soal memilih, soal keyakinan siapa yang bisa membangun Jakarta lebih baik, soal keyakinan siapa yang bisa ngeberesin KJP, siapa yang bisa memberesi BPJS, siapa yang bisa ngeberesin kemacetan, siapa yang bisa menyediakan air bersih, pasti gubernur yang ngomongnya nggak segunung, gubernur yang ngomongnya nggak segede bagong, gubernur yang realistis, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Selamat masyarakat Jakarta, top rasionalitasnya, top akal sehatnya, sembako bisa diterima, tetapi soal memilih, lagi-lagi ini berkenaan dengan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Pilih orang yang bisa menyelesaikan masalah kita, bukan orang yang cuma bisa dengerin masalah kita, lalu kemudian dikunci rapat-rapat keluhan kita untuk dicuekin. Gak enak. Gue Kevin tadi. Terima kasih.